Bang, kalau makan jeroan apa boleh? Saya kolesterol tinggi dan ada jantung koroner. Ya, baik. Yang pertama saya mau jawab ini, tapi disclaimer dulu ya, saya bukan dokter dan saya bukan nakes, jadi jawaban saya ini bisa jadi salah. Yang saya pahami ya, jeroan itu boleh dimakan asalkan tubuh kita sudah ketosis atau memanfaatkan lemak sebagai sumber energi. Jadi tubuh manusia itu bisa dua ya. Ada tubuh manusia yang memang memanfaatkan karbo sebagai sumber energi. Artinya dia memang makan nasi 3 kali sehari dan seterusnya, sehingga tubuhnya menggunakan karbo nanti masuk ke dalam tubuh jadi gula. Nah, ketika tubuhnya seperti ini, maka jeroan pasti harus dihindari. Ya, kenapa? Karena jeroan itu tinggi purin, kemudian kolesterol dan sebagainya ya. Nah, purin, kolesterol itu tidak boleh tinggi di saat tubuh kita juga masih tinggi gula. Jadi gula, purin, kolesterol itu nggak boleh tinggi barengan gitu loh. Ya, itu jawaban saya yang pertama. Tapi kalau tubuh kita sudah tidak memanfaatkan karbo sebagai sumber energi, artinya kayak misalkan saya dari tahun 2022 itu sudah tidak makan nasi, tidak makan tepung, tidak makan gula. Yang saya makan adalah lemak-lemak hewan, protein hewan, sehingga tubuh saya mau nggak mau kemudian akan memanfaatkan lemak yang ada di dalam tubuh untuk dijadikan energi. Jadi sumber energi saya sudah lemak, mudah-mudahan ya. Karena buktinya saya makan lemak setiap hari, tapi kemudian malah lemak-lemak tubuh saya berkurang gitu ya. Dulu saya, kalau yang ngikutin saya, dulu tuh saya tembem ya, cabi, sekarang sudah tirus gitu ya. Nah, untuk tubuh yang sudah seperti ini, yang sudah bisa memanfaatkan lemak, kemudian GDP-nya rendah 80-an ya, lalu diharapkan juga kalau GDP sudah rendah, peradangan akan berkurang dan seterusnya, maka makan jeroan seharusnya tidak masalah ya. Jadi kalau pertanyaannya, Bang, boleh makan jeroan nggak? Tergantung tubuhnya. Tubuhnya masih glukosis atau sudah ketosis gitu. Kalau tubuhnya glukosis, ya pasti jangan dong ya. Teman-teman masih makan nasi, masih makan ini, makan itu, dan seterusnya, lalu kemudian pasti dokter akan melarang, jangan makan jeroan ya Pak, jangan banyak makan daging ya Pak, hindari yang digoreng-goreng ya Pak, seperti itu. Tapi kalau tubuh kita sudah ketosis ya, maka kayak tadi jeroan, yang digoreng-goreng, daging dan sebagainya boleh kita makan ya. Nah, ini jawaban saya yang bukan dokter ya. Sekali lagi disclaimernya, saya bukan dokter. Jadi teman-teman boleh percaya sama saya, boleh tidak juga. Jadi anjuran saya belajar lagi, cari referensi lagi, apakah boleh makan jeroan atau tidak. Pelajari juga bahwa ada tubuh glukosis, ada tubuh ketosis gitu ya. Nah, perlakuan atau treatment tubuh yang glukosis dan ketosis pasti beda. Jadi kalau misalkan ada orang yang berdebat, yang A mendebat si B. Nah, si A paradigmanya adalah tubuh manusia itu glukosis, si B paradigmanya adalah tubuh manusia ketosis. Lalu mereka berdebat ya nggak ketemu karena memang paradigma awalnya itu udah beda ya. Nah, makanya kemudian ketika saya bilang saya makan jeroan, ya orang umum akan nggak terima. Kenapa? Karena orang umum masih banyak yang makan nasi. Dan kalau makan nasinya masih banyak 3 kali sehari dan sebagainya, masih glukosis tubuhnya, jeroan harus dihindari ya.